kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat sekarang sedang marak tentang wabah virus novel corona, maka kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia akan memberikan edukasi mengenai 5 level of prevention COVID-19. Ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rukmansyah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia akan menyampaikan informasi kepada teman-teman mengenai cara penyebaran dan cara pencegahan dari virus corona. Cara penyebaran virus corona dengan cara partikel orang yang sakit masuk ke dalam mata, hidung, mulut ke orang yang sehat. Jika kita menemukan hal itu terjadi di sekitaran kita, kita harus melakukan pertama, kita harus melakukan social distancing atau jaga jarak sekitar 2 meter dari orang yang di samping kita atau orang yang di dekat kita. Kedua, memberikan masker kepada orang yang sakit agar partikel yang dia sebarkan tidak sampai langsung ke kita. Dan kita sebagai orang sehat harus memakai masker untuk melindungi diri kita dari partikel yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ketiga, hindari tempat keramaian, karena di tempat keramaian itu adalah tempat di mana penyebaran virus corona yang sangat berbahaya. Orang tanpa gejala bisa menularkan ke kita, orang yang sehat. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan dengan cara mencegah virus corona tidak masuk ke dalam diri kita. 1. Jangan menyentuh wajah kamu dan wajah orang lain. Jika memang harus, kamu harus mencuci tangan terlebih dahulu agar bakteri yang ada di tangan kamu bisa mati dan tidak dapat menempel di wajah kamu. Kedua, buanglah maskermu jika kamu merasa maskermu sudah kotor. Jangan memakai masker lebih dari 1 hari karena di dalam masker tersebut ada bakteri. Jangan sampai bakteri di dalam masker kamu bisa berkembang biak di permukaan maskermu. Ketiga, jangan berbagi sisa makanan kepada orang lain karena secara tidak langsung hal itu akan menyebarkan virus kepada orang lain. Keempat, bersihkan alat yang kalian sering gunakan. Kelima atau yang terakhir, kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh alat yang kita sering gunakan. Itulah tadi 3 cara penyebaran virus corona dan 5 tips pencegahan virus corona agar tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fitria Sibuah, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang upaya perlindungan khusus terhadap COVID-19. Perlu teman-teman ketahui bahwa penyandang disabilitas, anak-anak, dan juga lansia merupakan kelompok yang paling rentan untuk terkena virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan upaya perlindungan khusus agar mereka terhindar dari virus COVID-19. Sebuah penelitian mengatakan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang memiliki penyakit jantung, kanker, diabetes, dan paru-paru lebih cenderung terkena dampak parah hingga kematian seusai terkena virus corona. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan upaya perlindungan khusus. Upaya yang dimaksud seperti menggunakan masker ketika bepergian, melakukan PHBS, dan bersocial distancing. Selain ketiga ini, mereka juga wajib mengonsumsi obat sesuai dengan penyakit yang diderita agar kesehatan tubuh mereka terjaga. Yang kedua yaitu tunda pemeriksaan ke dokter atau bisa menggunakan konsultasi secara online. Yang ketiga yaitu tidak menerima
kunjungan anggota keluarga lain. Apabila mereka ingin melakukan pertemuan dengan anggota keluarga lain, dapat menggunakan komunikasi secara virtual atau virtual communication. Dan yang terakhir yaitu, anggota keluarga atau yang merawat harus memastikan bahwa lansia tersebut aman, sehat, dan terjaga apabila berada di rumah dan ketika berada di luar rumah. Selain lansia, penyandang disabilitas juga memerlukan upaya perlindungan khusus. Nah, upaya perlindungan khusus seperti apa yang dimaksud? Seperti menyediakan media informasi yang aksesibel dan terjangkau bagi semua penyandang disabilitas yang beragam tentang gejala, pemaparan, dan langkah-langkah pencegahan intervensi dini terhadap COVID-19. Untuk media informasi bagi penyandang disabilitas itu beragam, seperti media informasi visual bagi penyandang tunarungu atau bisa menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, media informasi audio bagi penyandang tunanetra. Yang ketiga, media informasi bagi pendamping untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menerima informasi dengan benar. Dan tentunya, media informasi yang dibuat secara aksesibel dengan bahasa yang mudah dipahami. Upaya selanjutnya yaitu memberikan bantuan sosial dan jaminan hidup kepada penyandang disabilitas sehingga mereka tidak harus menjalankan aktivitas di luar yang berisiko terpapar COVID-19 untuk mendapatkan penghasilan baik bagi dirinya ataupun keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halijah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan gejala mengenai COVID-19 Corona terbagi menjadi 3, yaitu gejala yang paling umum, demam, batuk, kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, yaitu rasa tidak nyaman, nyeri pada tenggorokan, diare, konjungtivitis, mata merah, sakit kepala, hilangnya perasa atau penciuman, ruam pada kulit, perubahan warna kulit, jari tangan dan jari kaki. Gejala yang paling serius yaitu sesak nafas, rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan membahas apa yang dilakukan untuk sembuh dari COVID-19. Yang pertama, tetap terhidrasi. Kenapa? Minum banyak air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Hal tersebut dimaksud untuk membantu tubuh menghilangkan virus ke kerongkongan, sehingga virus tersebut dapat mati oleh asam lambung kita. Yang kedua, makan makanan bergizi. Kenapa? Menjaga pola makan sehat, bergizi, dan seimbang adalah bagian penting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh. 3. Istirahat yang cukup. Tidur sangat penting untuk mengembalikan energi dan memperbaiki kondisi tubuh saat sakit. Ketika tubuh terinfeksi virus, Anda akan merasakan mudah lelah dan mengantuk karena sistem imun berujung melawan infeksi. Keempat, selalu pantau gejala. Anda harus mengawasi gejala dan mencari pertolongan medis saat tidak ada perbaikan dan kondisi menurun secara signifikan. Yang kelima, jika terkena virus, harus segera mengisolasi diri dan tidak keluar rumah selama 14 hari. Jika memungkinkan, bedakan kamar tidur dan toilet yang terpisah. Hindari menggunakan alat makan yang sama dengan anggota keluarga lain saat sedang isolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Putriasisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, beberapa di antara kalian mungkin bertanya-tanya mengenai keberadaan virus corona pada mereka pasien yang telah dinyatakan sembuh. Menanggapi hal tersebut, WHO mengemukakan bahwa mereka yang telah terinfeksi virus corona tidak berarti seumur hidupnya harus hidup bersama dengan COVID-19 ini. Mereka bisa sembuh dan virusnya bisa hilang dari tubuh mereka dengan perawatan suportif yang mereka jalani. Lantas, bagaimana mereka mempertahankan kondisi tubuhnya agar tidak jatuh sakit? Self-monitoring, artinya bagaimana mereka mampu menjaga dan memantau kondisi diri mereka setelah sembuh. Perlu diketahui bahwa mereka yang telah sembuh tetap dianjurkan untuk menggunakan masker saat melakukan kontak dengan anggota keluarga di rumah
serta diminta untuk tidak berbagi alat makan dan minum kepada anggota keluarga di rumah. Yang terpenting adalah bagaimana mereka mampu menjaga kondisi imunitas mereka dengan mencukupi asupan gizi dan istirahat yang cukup agar tidak jatuh sakit. Tak perlu khawatir, tenaga medis setempat pun masih akan turut membantu dengan memonitoring pasien yang telah sembuh tersebut. Terima kasih. Halo, jadi kita sekarang bertiga udah akhirnya bisa kumpul kembali bersama di rumah. Terus ya kita masih fokus di penyembuhan, jadi masih harus istirahat, dan anjuran dokter juga kita masih harus tinggal di rumah selama 7-14 hari ke depan, tergantung situasi. Selama saya diisolasi, saya beruntung sekali mendapatkan kertas dan cat poster. Jadi saya belajar nyoret-nyoret sampai akhirnya lama-lama jadi lukisan. Nah, jadi itu self healing yang luar biasa. Jadi kemarin sih yang pertama kami lakukan itu di pagi hari berjemur, yang paling penting karena selama diisolasi kita nggak dapet matahari kan. Ya pastinya harus istirahat juga karena memang dari kita bertiga sepertinya aku yang masih paling lemah dan harus recovery. Jadi karena di isolasi kan diinfus dengan berbagai macam obat dan vitamin, jadi rasanya sehat, tapi karena diinfus ya tiduran aja meskipun ada olahraga dikit di dalam juga. Cuman ya itu begitu keluar rumah sakit, pulang ke rumah kan infus lepas, jadi sampai sini aku lemes lagi gitu. Jadi memang harus banyak istirahat, banyak tidur.